Racikan Berita 1. Ibu jam 5 jam masyarakat menjelang berbuka saya ucapkan ubur-ubur ikan lele. Hati-hati di jalan untuk berbuka ya, Le. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami dari tim advokasi melawan oligarki rakus perampas tanah rakyat, juga dengan sejumlah tokoh, ada Bang Marwan Batubara, ada Bang Medi Juniarto, dan bahkan ada utusan dari Sumeneb ya, yang juga punya persoalan tentang pertanahan. Hari ini bertemu dengan Komisi 2 DPR RI yang dipimpin oleh Pak Dede Yusuf tadi ya. Baik, karena saya sudah agak banyak menyampaikan, sekarang giliran Bang Marwan. Terima kasih Mas Ozin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi tadi ada 3 rombongan ya, ada dari Jawa Timur, ada dari tim pembela TPIP, dan juga dari FTA. Nah, tadi intinya kita menyampaikan masalah-masalah terkait dengan PSN. Salah satu memang kita bicara tentang penanganan kasus PIK 2 yang hanya fokus kepada masalah pagar laut, dan ini coba untuk dikerdilkan hanya urusan sertifikat di Kohot. Padahal masalahnya jauh lebih besar dari itu. Bahkan untuk pagar laut itu ada 15 desa yang tidak diproses misalnya. Tapi yang jauh lebih besar adalah apa yang terjadi di darat. Terjadi kejahatan kemanusiaan, terjadi pelanggaran HAM berat, dan terjadi pula pengkhianatan terhadap kedaulatan negara. Jadi ini kita ingatkan bahwa selama ini pemerintah coba bersandiwara mengerdilkan kasus hanya di Kohot dan melupakan apa yang terjadi di darat, yang tadi saya sebutkan ada 3 pelanggaran yang sangat berat, yaitu pelanggaran kemanusiaan, kemudian pelanggaran HAM berat, dan pengkhianatan terhadap kedaulatan negara. Karena itu kita mengusulkan supaya DPR tidak ikut-ikutan bersandiwara, tapi justru melakukan proses hukum. Dan salah satu yang kita usulkan adalah supaya segera dibentuknya pansus untuk memproses semua kejahatan-kejahatan tadi. Harapannya ini bisa di follow up, dan kita berterima kasih tadi kepada Komisi 2 yang bersedia untuk menerima berbagai kelanjutan dari pengaduan kita supaya nanti ini bisa lebih komprehensif penanganannya. Minimal ada komitmen misalnya nanti untuk melakukan peninjauan kepada atau ke lokasi. Kemudian juga akan ada rapat-rapat lanjutan yang kita harapkan ini bisa nanti menuju kepada proses yang lebih berkeadilan, tuntas, dan bisa menegakkan kembalinya kedaulatan rakyat dan kedaulatan negara. Saya kira itu mungkin secara umum yang dapat saya sampaikan. Teman-teman lain mungkin akan menyampaikan tambahan. Silakan. Ya. Dari Sumeneb ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faik dari Aliansi Rakyat Bergerak Kabupaten Sumeneb. Saat ini kami datang ke Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, tepatnya di Komisi 2. Saat ini kami ingin membawa suatu permasalahan yang terjadi di Desa Gresik Putih, Kampung Tapak Kerbau, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumeneb, di mana di Desa Gresik Putih, Kampung Tapak Kerbau saat ini telah diterbitkan sertifikat hak milik di atas laut, yang hal ini diperjuangkan oleh masyarakat setempat agar kemudian sertifikat hak milik yang diterbitkan oleh Kementerian ATR BPN ini dapat dicabut, karena sertifikat yang kemudian telah diterbitkan yakni 19 SHM dengan luas 21 hektar ini benar-benar berada di atas laut. Sementara laut di sana menjadi tempat mata pencaharian warga untuk menghidupi keluarganya, untuk menghidupi anak didiknya. Maka dari hal itu
kami sangat mengapresiasi atas kinerja Komisi 2 mempertemukan kami melalui forum audiensi ini. Semoga langkah-langkah konkret ke depannya itu benar-benar terbukti. Kami tidak hanya sekadar kemudian anggaplah hanya diberikan janji, akan tapi kemudian harus diberikan bukti. Nah, itu saja dari kami, dari Aliansi Rakyat Bergerak Kabupaten Sumeneb. Salam hormat dari masyarakat Kampung Tapak Kerbau. Terima kasih. Jadi harapannya cuman begini yang dari Sumeneb ya. Harapannya Komisi 2 datang untuk melihat langsung ya, supaya mengerti dan tahu bahwa kondisi tanah tersebut itu bohong kalau dikatakan darat ya. Bahwa tanah tersebut sudah tertutup oleh air laut sudah lama. Petoknya juga nggak jelas gitu lah. Nggak ada, bukan nggak jelas gitu lah. Jadi kami jangan diakali soal begini. Tetap kami akan berjuang untuk rakyat Sumeneb. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi kita sudah membersamai teman-teman dari Sumeneb, ARM, lalu tim advokasi korban oligarki perampas tanah, dan ada beberapa hal yang menggembirakan. Dalam salah satu kesimpulannya, itu Komisi 2 DPR akan mengusulkan kepada pimpinan DPR untuk membentuk pansus, ya, pansus PSN PIK 2. Itu udah bagus. Cuma ada juga nanti tadi katanya mau mengadakan kunjungan ke PIK 2 juga ke Sumeneb supaya melihat langsung bagaimana apa yang diceritakan oleh teman-teman sebagai korban. Tadi ada menu, ada dari Banten, ada Iwan, ada Maesa dan sebagainya, juga ada Charlie yang mengaku sebagai korban, dan memang ada beberapa hal yang aneh gitu. Ketika orang-orang BPN membela diri tidak bisa membatalkan SHN yang udah 5 tahun, tapi teman kita Charlie yang punya SHN 35 tahun justru dibatalkan secara sepihak. Nah gitu ya. Saya agak sedih juga ketika ada anggota DPR yang sepertinya, menurut penilaian saya nggak tahu dari fraksi mana, sebelah kiri ujung tadi, sepertinya melakukan pembelaan-pembelaan. Kalimatnya antara lain mengatakan kita tidak bisa mendesak DPR untuk mencabut SHN yang sudah 5 tahun, bla 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 bla, karena itu bukan kewenangan bla 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 bla. Tapi ketika Charlie mengatakan bahwa dia punya SHN 35 tahun dan dibatalkan sepihak saja, orang ini tidak bisa punya apa-apa, ya. Tadi tahu dari fraksi mana tuh, paling ujung sebelah kiri atas itu ngomong seperti itu. Tapi secara umum Ketua Komisi 2 pimpinan RDPU Dede Yusuf lumayan bagus ya, akomodatif, dan dengan sabar memberikan kita kesempatan untuk bicara secara panjang lebar, hampir semua mewakili. Dan saya kira seperti kata Bang Marwan tadi, yang penting bagaimana acara hari ini bukan cuma sandiwara, seolah-olah bagus, seolah-olah berpihak, seolah-olah peduli pada rakyat, korban khususnya, tapi ketika sampai tataran eksekusi mereka pada balik kanan, ya. Saya juga nggak tahu apakah ini juga bagian dari upaya mereka untuk menaikkan timbangan, nggak tahu kan? Wah ini Badung nih, mesti ditimbang lebih berat nih, misalkan begitu juga. Mohon maaf, kita mau nggak mau tidak bisa percaya penuh kepada politisi, sisakan ruang untuk tidak percaya pada politisi. Dan secara tegas tadi, Ahmad Rosiduddin juga dengan jelas tegas sekali mengatakan kami tidak percaya pada BPN. Karena seperti pengakuan anggota Dewan tadi bahwa berkali-kali rapat dengan BPN soal tanah, selalu BPN pada posisi yang dicurigai, ya. Bahkan tadi ada fraksi anggota dari PAN tadi mengatakan bahwa jangan-jangan BPN juga bagian dari mafia tanah. Karena prakteknya memang seperti itu ya. Pemilik tanah dikriminalisasi, segala macam, tiba-tiba terbit sertifikat atas hak orang lain. Saya kira itu, mau ke Charlie sekarang. Terima kasih. Banyak sekali. Baik, saudara-saudara, saya sebenarnya ini kedua kali saya melaporkan ke DPR. November 2023 saya di sini juga di DPR 2. Namun setelah saya menyampaikan masalah-masalah yang ada di PIK 2, malah saya dijadikan tersangka hanya dalam 1 minggu. Dan kemudian saya ditahan selama 49 hari. Saya harap dengan pemerintahan yang baru, semua keadilan bisa ditegakkan dan semua oknum-oknum ini bisa hilang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Banten.
Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Komisi 2 DPR RI yang telah menerima audiens. Hari ini kita sangat puas ya. Secara teknis kita merasa puas karena wabil khusus kepada salah seorang anggota dewan dari fraksi PAN menyebut ada mafia di BPN. Itu sangat mewakili kami. Dan ini suara yang dulu kemarin-kemarin kita sampaikan di setiap live, di setiap VT-VT bahwa semua pihak bermain. Namun hari ini kita menyampaikan unek-unek sebagai rakyat di forum yang resmi di Komisi 2 DPR RI. Hanya saja seperti yang dikatakan Bang Edi tadi ya, semoga kali ini bukan drama lagi karena kita sudah mendatangi DPRD Kabupaten, Provinsi. Kali ini kita di DPR RI. Semoga kali ini bukan drama. Ada kata yang sama yang disampaikan oleh anggota dewan. Hampir semua anggota dewan Bang Edi tadi mengulang dan menyampaikan kalimat yang sama. Semoga ini tidak hanya jadi seremoni. Kalimat ini diucapkan oleh semua fraksi, semua anggota dewan. Jangan-jangan apakah anggota dewan ini sudah biasa berdrama gitu Bang Edi? Ya pokoknya kali ini tolong ini masalah serius karena ini tentang kedaulatan bangsa. Dan pesan terakhir karena tadi khitab ataupun khitab pembicaraan kita sebenarnya kepada Aguan. Maka melalui kesempatan ini saya ingin memberikan pesan kepada Bapak Aguan. Bapak Aguan, mulailah membangun dengan kejujuran dan Pancasila, bukan dengan cara merusaknya. Banten belum siap Anda bangun Pak Aguan, tapi percayalah Banten sudah bersiap berperang melawan Anda. Saya kira itu saja. Banyak amat ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua rekan-rekan pejuang yang ada di Indonesia, yang ada di luar negeri yang sekarang lagi tune in di YouTube yang ada di sini, ini perjuangan kita sudah sampai di DPR RI, top legislatif. Untuk itu, jangan pernah mundur satu langkah pun, jangan pernah menyerah, dan jangan pernah lelah untuk tetap berjuang. Berjuang seperti apa saja, seperti piramida, semua akan bergerak, akan bertemu di top. Oke? Untuk Anda, Bapak Aguan, ini warning untuk Anda, karena rakyat Indonesia sudah mulai speak up dari mulai bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkhusus, terima kasih banyak untuk Komisi 2 yang sudah memfasilitasi kami, memberikan tempat untuk bersuara hingga nanti disampaikan kepada lembaga-lembaga terkait, usut dan tuntaskan semua yang terkait dengan penindasan, perampasan dan rakyat. Oke? Racikan Berita 1.